Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang udah mampir di channel saya ini. Oke, kali ini saya mau berbagi pengalaman khususnya bagi kawan-kawan pemula, bagaimana cara mengetahui pohon pisang kita itu masih sehat atau sudah terkena penyakit. Karena masih ada juga sebagian kawan kita yang belum paham, mungkin lantaran dia tidak terlalu mengamati atau mungkin baru-baru menanam atau baru membudidayakan tanaman pisang. Oke, di depan saya ini ada tanaman pisang yang sudah terkena penyakit layu. Nah, itu bisa dilihat itu. Pelepahnya yang bagian atas itu terkulai. Nah, setelah terkulai, kemudian lama kelamaan daunnya menguning. Nah, ada juga daunnya itu yang udah mulai kering. Ada juga daunnya itu yang kuning tapi belum terkulai. Jadi saya mau bercerita sedikit, tapi nanti ini saya tidak bermaksud menjelek-jelekkan tanaman tetangga saya. Karena kenapa saya membicarakan tanaman pisang tetangga? Karena alhamdulillah di perkebunan pisang saya dulunya pernah ada penyakit layu, tapi setelah saya tanggulangi, alhamdulillah tidak ada. Jadi saya terpaksa lah menampilkan kebun pisang tetangga saya, karena di kebun pisang saya tidak bisa, istilahnya maksud saya tidak ada tanaman yang kena penyakit layu, jadi nanti susah untuk mengulas atau memberi pengertian nanti kepada kawan-kawan yang belum paham. Nah, jadi ini bisa, itu tanaman pisang saya yang di seberang tanah tetangga ini. Kalau yang di samping rumah ini belum apa ini kan belum saya bersihkan. Itu nampak itu. Tapi kalau yang di lahan yang di sana, di lahan yang saya buat video tempo hari, ya sudah saya bersihkan gulma ya. Tapi kalau yang di samping rumah ini belum. Itu yang ini belum lagi nih kawan-kawan. Lantaran saya sibuk, belum sempat. Profesi saya sehari-hari adalah seorang supir. Nah, ini satu tempat pula, ini satu tempat pula. Jadi yang di video tempo hari sekitar 100 meter lah dari rumah, kebun yang tempo hari. Jadi di kebun yang jauhnya kira-kira 100 meter dari rumah itu, kemarin kan saya bikin tutorial atau cara bagaimana nanti menanggulangi pisang yang sudah terserang layu fusarium. Nah, jadi saya lupa atau tidak terlalu teliti melihat. Rupanya ada ini, di samping kebun pisang saya yang lainnya, ini ada batang pisang tetangga. Ini. Jadi ini saya tidak bermaksud menjelek-jelekkan tetangga saya, karena tetangga saya ini rumahnya nggak di sini, rumahnya jauh. Jadi mungkin dia tidak bisa mengontrol anakan pisangnya itu. Kadang dia jarang datang ke sini.
dia datang sesekali saja ke sini. Nah, jadi itulah makanya anak pisang ini nih dibiarkannya banyak. Anakannya dipelihara banyak-banyak. Bisa ini ditengok nih kawan-kawan, 1 2 3 4 5 6 yang udah kena penyakit ini, yang udah positif ini. 7. Ini nanti calon-calonnya nih, calon-calon generasi berikutnya yang diserang penyakit. Jadi inilah salah satu akibatnya kawan, jika kita memelihara anakan pisang itu lebih dari 2. Yang idealnya itu peliharalah anakan pisang itu 1 atau 2. Jadi ini lantaran dibiarkan begitu saja. Jadi dulu saya bahas dulu yang mana dulu rasanya pondoknya. Soalnya pisang ini tak jauh nih, di depan rumah saya. Ini kalau saya tengok dulu ya, indukannya yang pertama kalau nggak salah dulu. Ini. Jadi ini dulu ini indukannya yang pertama. Jadi indukan yang pertama ini kemarin masih bisa tetangga saya itu menikmati hasilnya. Istilahnya maksud saya itu berbuah dia kan, ditebang. Alhamdulillah buahnya tuh bagus. Pisang ini dulu belum kena penyakit. Sewaktu itu tuh anaknya mungkin sekitar 3 batang lah baru. Jadi kemudian antara sering juga saya amati pisang tetangga ini berhubung di depan rumah saya. Jadi untuk panen yang kedua pisangnya ini berbuah serentak. Jadi ini dengan ini sama. Jadi keduanya ini sampai berbuah, sampai di pemotongan jantung. Tapi setelah sampai di umur masa dia ditebang, misalnya buahnya itu udah tua, berumur lah buahnya itu setelah keluar jantung lebih kurang 4 bulan. Setelah ditebang, rupanya kedua batang pisang ini sudah terkena penyakit layu. Jadi alhasil buahnya menghitam dan tak bisa dimakan. Cuman walaupun saya tetangga dengan dia, cuman dia baik juga sama saya. Kami pun saling bergaul secara baik. Tapi dia tidak pernah bertanya kepada saya apa solusi dari tanaman dia ini. Karena dia ini menanam pisang tuh bukan untuk dijual, untuk pelengkap aja, pelengkap tanam-tanaman di tanah dia ini. Jadi dia menanam bermacam-macam ini, jambu ada juga dia tanam, mangga ada juga tuh. Cempedak itu di pinggiran parit sana. Jadi dia menanam pisang nih hanya pelengkap aja. Jadi dia tidak peduli mau pisang itu kena penyakit mau enggak, istilahnya tidak terlalu penting lah sama dia. Jadi inilah buktinya keganasan Leiopusarium itu. Jika kita tidak mau nanti mengurangi anakannya. Ini dulu indukannya nih. Jadi tumbuh anakannya sini, tumbuh anakannya sini, tumbuh anakannya sini, tumbuh anakannya sini. Jadi udah berapa batang tuh? Udah 4 anaknya. Cuma indukannya inilah yang bisanya buahnya dimakan. Kalau yang 4 anakannya ini, ininya batang ini dengan ininya yang sampai berbuah. Tapi
buahnya sudah tidak bisa dimakan. Nah, kalau yang ini udah ditebang ini sebelum berbuah. Nah, lantaran daunnya udah seperti ini. Nah, ini sama juga ditebang sebelum berbuah. Nah, jadi bisa dilihat. Dan lagi pun yang saya mau bagi di sini, berbagi pengalaman. Nah, saya tak bermaksud menggurui. Nah, ini lagi. Nah, jadi bekas batang pisang yang ditebang itu, nah, ini kan, nah, batang pisang yang ditebang itu dibiarkan aja ini, berserakan ini di sekitar rumpun pisang. Nah, lihat kan. Kita tengok lagi. Nah, kan, ini juga salah satu penyebab pemicu penyakit layu itu kan kawan. Jadi nanti misalnya walaupun kan kawan istilahnya mengikuti anjuran saya, misalnya saya katakanlah misalnya rawatlah anak anakan pisang itu 1 atau 2 agar terhindar nanti dari kelembapan, agar terhindar dari jamur. Oke, nanti misalnya akan kawan rawat 2 anakan. Tapi nanti jika indukannya nih berbuah setelah beberapa bulan kemudian nanti kawan panen, tapi nanti batang yang telah dipotong ini diserakkan aja misalnya di sini, ditumpuk aja di sini, tidak dibuang jauh di pinggir lahan. Nah, ini salah satu penyebab untuk memancing datangnya penyakit layu. Walaupun nanti batang ini masih steril, belum terkena penyakit, itu bisa juga nanti memancing jamur, memancing datangnya jamur fusarium. Nah, jadi bagusnya itu setelah ditebang buanglah jauh itu ke pinggir lahan. Nah, setelah dia mengering nanti bakar. Walaupun batang yang udah dipotong ini belum kena penyakit layu. Nah, jadi salah satu cara menghindarinya, itulah peliharalah anakannya cuma 2 atau 1. Nah, kemudian jika memanen pisang itu batang yang sudah ditebang itu buang jauh. Nah, jangan ditumpuk seperti ini. Oke kawan, oke, kita balik lagi ke topik awal tadi karena sudah terlalu lebar ini saya mengulas, sehingga nanti tidak cocok pula nanti dengan judul ulasan saya ini. Bisa ditengok. Inilah ciri-ciri pisang yang sudah terkena penyakit layu itu. Nah, kalau kita tengok dari luar, kan ini ditengok dari luar nih. Yang maksud saya ditengok dari luar ini kan, soalnya cara menengok pisang yang sudah terserang penyakit itu kan kawan, caranya ada 2. Yang pertama nanti dengan cara memotong batangnya. Nah, yang kedua dengan cara melihat daunnya ini. Nah, kalau udah sering terkulai ini apa ini pelepahnya nih, nah, ini udah kena penyakit ini kan kawan. Nah, kalau udah seperti ini nih biasanya ini udah parah ini. Nah, tuh. Kemudian nanti dengan cara memotong batangnya itu. Jika setelah dipotong, tengok lapisan batang pisang itu. Jika menghitam atau busuk, berarti itu udah kena juga itu. Kita tengok ganasnya ini. Udah berapa pisang ini yang jadi korban. Nah, ini 5 batang yang udah ditebang.
yang bisa dipanennya cuma 1 batang bukannya. Itulah ciri-cirinya. Cuma nanti ada juga itu daun pisang itu yang terkulai seperti itu, yang seperti ini maksud saya. Tapi walaupun kadang daunnya terkulai, tapi daunnya itu masih hidup. Nah, itu bisa jadi karena patah kena angin. Tapi ini bukan patah karena angin ini. Karena apa? Karena pelepahnya itu udah membusuk di dalam. Jadi nanti sehingga ada sari makanan dari bawah naik ke atas, pas di lapisan yang membusuk itu tidak bisa lagi mengalirkan sari makanan ke atas. Nah, sehingga yang di atas tidak dapat makanan atau air, sehingga dia mati. Nah, itulah ganasnya ini, sari ini. Jadi kalau saya pribadi, berdasarkan pengalaman saya lah, saya ini nanti ini baca yang satu ini, ya ini udahlah ini istilahnya udah koit lah ini, udah hampir almarhum lah ini, udah sekarat nih, karena daunnya cuma tinggal lagi 2 helai yang hijau. Nah, ini udah bisa lah kita anggap mati nih. Nah, tapi kalau ini masih banyak nih daunnya yang hijau. Nah, tapi ini belum tahu juga nih kawan-kawan. Kalau saya pastikan nanti ini mati, ya saya tidak mau memastikan, soalnya yang namanya kepastian itu kan milik Tuhan, milik Allah Subhanahu wa taala. Tapi berdasarkan yang kita sering alami, nah ini juga ini tinggal menunggu masanya lagi. Ibarat penyakit ini, ya ini udah stadium 3 ya nih. Nah, ini udah stadium 4. Oke kan? Jadi itulah salah satu cara mengetahui pisang itu sudah terserang penyakit layu. Nah, bisa ditengok. Nah, kalau ditengok dari luar, daunnya udah terkulai, lepahnya terkulai, menguning. Atau nanti dengan cara menebangnya jika batangnya udah busuk. Jadi ada untungnya kan kawan, atau ada hikmahnya jika kita mengenali, maksud saya jika kita dapat mengenali lebih cepat penyakit pisang ini. Kalau bisa kita mengetahui penyakit pisang ini lebih cepat, mungkin masih bisa lah kita tanggulangi, kita obati. Tapi kalau udah seperti ini udah nggak bisa lagi nih, udah kritis ini. Kemudian jika kita bisa dengan cepat mengetahuinya, penantian kita nanti tak akan sia-sia. Ada juga itu pisang itu yang sudah kena penyakit, tapi dia tetap berbuah. Jadi kita tuh udah senangnya itu, wah ini pisang udah berbuah. Tahu-tahunya nanti setelah ditebang, kita tunggu sampai masak, ternyata setelah dikupas kulitnya ternyata hitam di tengahnya. Itu tak boleh dimakan itu kan, itu racun, itu jamur. Jadi itulah pengalaman saya yang saya tahu tentang pisang. Dan jika ada lagi pengalaman yang lain dari ini yang kawan-kawan tahu, silahkan juga kasih tahu saya di kolom komentar. Jadi kalau udah seperti ini caranya kawan-kawan, andai pun ini kita buang ini batang ini semua, kita bongkar ini kan, berapa nih? 1, 2, 3,
4, 5, 6. Kita bongkar ini tunggulnya yang 5 ini, nah, dengan batangnya yang 6 ini. Nah, kita bongkar misalnya pakai ini. Nah, saya tengok kan ini alat sederhana saya nih. Nah, ini linggis ini. Nah, matanya kayak mata dodos. Nah, kalau bahasa kaminya ini namanya tembilang. Nah, bisa juga ini untuk penggali tanah atau untuk penggali kubur. Kalau kita bongkar dia pakai ini, yang pertama ini kerjanya ribet ini. Berapa besar ini lubang yang harus kita bikin di sini untuk membongkar ini nih, mencabut sampai ke bonggol-bonggolnya itu. Nah, itu yang pertama. Kerjanya itu udah berat lah, udah melelahkan ini untuk membongkar yang tunggul yang 5 ini. Nah, kemudian batangnya satu ini. Oke lah, nanti kita usahakan juga lah misalnya. Nah, kita usahakan juga membongkarnya. Nah, oke lah. Setelah siap misalnya kita bongkar ini, kita buang jauh. Nah, kemudian dengan batang ini, nah, misalnya kita sisakan itu. Nah, misalnya kita coba, kita sisakan itu. Misalnya kita tengok kan, nah ini kayaknya dalam pikiran kita ini bisa hidup ini. Tapi setahu saya, menurut hemat saya, ini juga tak akan mau ini nanti kawan-kawan. Walau nanti setelah kawan-kawan bongkar ini, nanti lubangnya ini kawan-kawan sirami fungisida. Nah, ataupun misalnya nanti ini dibakar. Tapi tetap juga tidak bisa menyelamati pohon yang satu itu lagi. Karena kalau penyakit pisang itu tidak kita kenali dengan cepat, nah, itu susah lagi itu kawan. Nah, jadi jika kita masih ingin lagi bertanam pisang di sini, misalnya anggaplah ini punya saya ataupun punya kawan-kawan, jika masih ingin lagi bertanam pisang di sini, bongkar semuanya nih kawan-kawan. Batangnya yang 2 ini masih berdiri ini, nah, dengan tunggulnya yang 5 batang ini bongkar semua. Nah, setelah bongkar semua, semua buang jauh-jauh. Nah, memang ini memakan waktu juga, ini mungkin ada ini setengah hari ini kita membongkar ini. Nah, soalnya ini udah banyak nih yang mau dibongkar. Apalagi ini pisang kepok ini, bonggolnya besar, batangnya besar. Nah, jika masih ingin lagi bertanam pisang di sini, nah, bongkar semuanya, nah, bakar lubang itu. Nah, setelah dibakar, nah, siramilah bubuk fungisida itu. Ini kalau sebanyak ini mau juga ini sekitar 1/4 kilo fungisida ya. Nah, jadi itulah bahayanya virus ini. Tapi nanti setelah kita bongkar semua, tidak ada kita bakar, tidak ada kita taburi fungisida. Nah, percuma aja kan, ya berdasarkan pengalaman saya. Nanti tumbuh lagi bibit baru, walaupun bibit sehat yang kita tanam, kayak gini juga lah nanti akhirnya. Nah, ini untuk satu rumpun ini aja ini. Nah, istilahnya untuk satu rumpun yang saya bilang satu rumpun itu kan, ini kan ada dia 7 nih kan, berdekat-dekatan. Awalnya kan satu indukan ini. Ya, ini namanya kalau bahasa sayanya satu rumpun. Bahasa kawan entahlah, saya kurang tahu juga. Nah, kalau untuk satu rumpun ini. Nah, ini baru satu rumpun ini. Jika kawan-kawan menanam pisang nanti secara banyak, yang maksud saya secara banyak ini kan, kalau tetangga saya ini kan dia menanam cuma sebatang 2 batang aja untuk pelengkap tanamannya kan, untuk sekedar makan aja, bukan untuk dijual, bukan untuk istilahnya dijual di pasar maksud saya. Nah,
Tapi nanti jika kita kebunkan pisang itu secara luas, misalnya 1 hektar. Nah, tapi seperti ini nanti keadaannya. Nah, misalnya kita bikinlah jaraknya nanti misalnya 5 meter, nah, kita tanamlah 1 hektar itu. Nah, 1 hektar itu misalnya mungkin bisa lah tertanam entah 100 batang, entah 500 batang kan. Andai nanti seperti ini semuanya, nah, ke seluruh kebun kita itu, kalau saya pribadi itu kan kawan, saya angkat tangan lah aja lagi tuh. Kenapa saya bilang saya angkat tangan? Untuk membersihkan satu rumpunnya aja, mungkin membutuhkan waktu ini setengah hari. Nah, belum lagi nanti membakarnya, belum lagi menaburi fungisida. Apalagi nanti untuk 1 hektar. Anggap aja lah 1 rumpun sehari. Jika udah terjangkit nanti semuanya, mau tuh 500 hari, hampir 2 tahun. Oke lah, nanti bisa juga kita lakukan itu tuh. Misalnya kita sewalah orang kan. Tapi nanti itu tuh harus dibakar. Jangan-jangan nanti sewaktu kita membakar itu menjalar pula ke lahan tetangga. Jadi gawat. Atau nanti kita beli fungisida. Istilahnya tidak kita bakar. Tapi rasanya kalau fungisida itu kurang efektif, lebih efektif lagi dibakar. Karena yang namanya serbuk fungisida itu kan kita taburkan ke lubang yang bekas sudah dibongkar itu, bisa jadi nanti ada tanah itu yang udah kena jamur itu yang tidak tersentuh oleh bubuk fungisida itu. Jadi virus pisang ini berbahaya. Berbahaya maksud saya itu bukan berbahaya bagi kesehatan kita. Cuma nanti andai misalnya lah di kebun pisang kita itu misalnya udah terserang Leishmaniasis semuanya itu kan. Misalnya kita bersihkan lagi, kita coba tanam ulang lagi. Kalau menurut saya itu sia-sia aja itu kan kawan. Soalnya jamurnya itu bukan hanya lagi dibonggol, tapi itu udah menjalar itu ke akar. Contohnya nih saya praktekkan, misalnya di sini udah kena, walaupun di sini awalnya udah kena, misalnya kira-kira 2 meter lah dari sini misalnya, atau 4 meter lah dari sini ada pisang sehat. Itu kemungkinan itu jamur itu udah menjalar dia melalui akar sampai ke sini, walaupun jaraknya itu 5 meter. Jadi jika udah terjangkit Leishmaniasis, misalnya dalam satu lahan itu udah terjangkit pohon pisang itu semuanya, jadi kalau pengalaman saya itu, kalau ingin lagi nanti menjadikan lahan itu untuk tanaman pisang, kalau menurut saya jangan lagi kan kawan, tutup aja lagi cerita itu untuk bertanam pisang, ganti aja lagi dengan tanaman lain. Jadi itulah makanya bahaya Leishmaniasis itu harus kita kenali cepat. Misalnya nanti dalam satu lahan itu udah nampak dia satu rumpun kan, jadi cepat ditanggulangi yang satu rumpun itu supaya jangan menjalar dia nanti ke batang yang lainnya. Tapi nanti jika kita abaikan, seperti yang saya ceritakan barusan itu, jika udah terkena nanti semua kebun pisang kita itu, pengen kita lagi nanti untuk menanam pisang, itu urungkan aja lah lagi niat itu kan kawan. Jadi tanam aja lagi lahan itu dengan tanaman lain, asal jangan pisang. Kalau masih pisang juga nanti tuh cari-cari masalah aja tuh, cari resiko aja, percuma aja nanti, istilahnya kemungkinan besar nanti rugi aja. Oke kawan-kawan, itulah lesson saya.
Jika ada salah dan janggalnya saya minta maaf. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan bertanya kawan-kawan. Kritik dan sarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.